sebaiknya hal-hal yang sifatnya khilafiyah, perbedaan, jangan sekali-kali berani menghukuminya, memberikan label haram atau bid'ah dan seterusnya. Kalau ada orang yang meninggal seharusnya kan disumbang, ini malah diperas, hartanya dikeluarkan secara paksa 1, 3, 7, 40, kan itu pemerasan itu. Saya Ansarudin Ramdhani dengan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara-saudara kaum muslimin atas pernyataan saya di dalam sebuah cuplikan video yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolong 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, ada satu video yang beredar dan video ini saya kira menarik karena awalnya begitu keras, begitu tegas, mengatakan bahwa kalau ada orang meninggal, salah satu kedok daripada para ustaz-ustaz itu adalah bagaimana ada acara-acara yang dilakukan oleh orang yang keluarganya meninggal. Dan menurut ustaz ini, hal itu adalah merupakan proses dari pemerasan yang dilakukan oleh sang ustaz. Nah, bagaimana videonya dan seperti apa akhirnya? Coba kita lihat secara bersama-sama. Wah, di sini pulau yang nama oknum Ustadz Nararipu. Bagaimana Ustadz nipu dengan agama? Bikin produk bid'ah. Kepada orang yang meninggal diperas. Tahu diperas? Apa diperas bahasa Indonesianya? Ya diperas. Kalau ada orang yang meninggal seharusnya kan disumbang. Ini malah diperas. Hartanya dikeluarkan secara paksa 1, 3, 7, 40. Kan itu pemerasan itu. Dalih apa? Agama katanya harus bersedekah. Orang yang sudah meninggal. Punten. Ibu masih punya orang tua? Bagi ibu dan bapak yang sudah tidak punya orang tua, tidak perlu mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal. Sholatnya baik wajib maupun sunat, saumnya wajib sunat, baca Qur'annya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, ibu dapat pahala sebagai anaknya. Orang tua yang sudah meninggal pun dapat pahala. Selesai sebenarnya. Tapi kenapa dijadikan proyek? Karena oknum ustadznya pengen cuan. Apa cuan? Duit. Apalagi rajaban ibu, muludan, wah, ngundang Ustadz Ansor mah cukup pakai WA. Pas Samsudin Bukhari langsung WA, tad, ibu pakai tad, pakai apa-apa. Nanti sekian ngisi ya, insya Allah. Kalau mau rajaban, muludan, pesennya juga ngantri, mahal deh. Ustadz nate opat, ngaji tos bisa teh salawatan hula, pujian hula, jam 11 baru dan ngaji, wah, meres katanya dulu. Sok, teruskan ibu. Kalau ada orang yang meninggal miskin, mau tidak mereka datang? Tidak mau. Apalagi kalau tidak ada ampau, tidak mau. Sian itu yang merusak agama. Hanya ibu jangan terlalu percaya, kecuali apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Berdasarkan video yang sedang beredar terkait pernyataan saya tentang tahlilan yang biasa diamalkan oleh sebagian saudara-saudara kita, saya Ansarudin Ramdhani dengan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara-saudara kaum muslimin atas pernyataan saya di dalam sebuah cuplikan video dari akun @bid'ahhasanah693 yang menyakiti hati saudara-saudara kaum muslimin sekalian dan membuat kegaduhan publik. Saya sadar, menyesal, mengakui kesalahan saya dan berjanji akan memperbaiki kesalahan saya. Dan juga terkait dengan video tersebut, tidak ada sangkut pautnya dengan organisasi manapun, baik itu Persis ataupun yang lainnya. Dan juga tidak bermaksud untuk menghakimi organisasi manapun juga. Itu murni kesalahan saya pribadi. Dan juga ada sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab, hendak mengadu dombakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Hanya demi kepentingan pribadi dan konten semata dengan menggunakan caption provokatif. Pada hakikatnya, kita semua adalah saudara. Dengan ini mudah-mudahan saudara-saudara kaum muslimin sekalian dapat memaafkan saya. Dan juga apabila di kemudian hari ada yang memotong video-video saya tanpa izin ataupun tanpa sepengetahuan saya dengan bertujuan untuk mengadu domba atau kepentingan pribadi dengan dijadikan konten, apalagi ditambah dengan caption provokatif, itu murni bukan tanggung jawab saya. Terlepas dari itu semua, sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas perlakuan saya yang tidak menyenangkan hati saudara-saudara kaum muslimin sekalian.
baik itu dari organisasi Persis ataupun organisasi lainnya yang merasa tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira video ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa seyogyanya seorang ustaz itu tidak gampang atau tidak boleh langsung memvonis sesuatu. Kenapa? Karena kalau seperti ini modelnya, pada akhirnya malu sendiri, tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan. Kedua, ini kan jelas bahwa melakukan sindiran terhadap organisasi yang sebenarnya organisasi yang melakukan ini kan Nahdlatul Ulama, yang paling sering melakukan acara-acara ritual pasca orang meninggal seperti tahlilan, yasinan, dan seterusnya, yang memang mendatangkan ustaz. Perlu digarisbawahi bahwa acara-acara seperti itu betul dilakukan di rumah duka, tetapi rata-rata di mana-mana para tetangga, para keluarga yang dari luar rumah itu datang membawa makanan-makanan yang bisa dicicipi oleh para jamaah tasya atau tahlilan yang hadir di acara tersebut. Oleh karena itu kemudian saya kira kesimpulan besarnya bahwa hal-hal yang masih menjadi perdebatan, sebaiknya teman-teman ustaz di luar sana jangan menghukuminya, apakah itu bid'ah, haram, ladang, seterusnya. Karena kita tidak tahu bahwa yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula, tidak ada hal yang dilakukan oleh orang hari ini tanpa ada dasarnya. Anda mengatakan bahwa ini dasarnya Al-Qur'an, ini sunnah, dan seterusnya. Yang melakukan itu juga dasarnya ada. Dan ada juga yang tegas berpendapat soal itu. Jadi, sebaiknya hal-hal yang sifatnya khilafiyah, perbedaan, jangan sekali-kali berani menghukuminya, memberikan label haram atau bid'ah dan seterusnya. Biarkanlah Tuhan yang menilai. Kenapa? Karena pada akhirnya yang menentukan orang bersalah dan benar itu hanya Tuhan. Kebenaran mutlak itu hanya milik Tuhan. Semua yang ada di dunia ini hanya berupaya bagaimana mendekati kebenaran itu. Soal siapa yang paling benar adalah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Anda yang berhak kemudian mengambil alih tugas Tuhan dan mengkafir-kafirkan orang, bahkan menyesatkan orang, bahkan memastikan orang masuk neraka. Nah itu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau video ini saya up. Saya hanya mau memberikan pelajaran kepada para ustaz agar jangan gampang memvonis sesuatu yang masih samar-samar, yang masih sifatnya khilafiyah atau perbedaan. Yang pasti semua hal yang dilakukan, kalau itu yang melakukannya adalah nahding, tidak akan mungkin tidak ada dasarnya. Tidak mungkin Anda jauh lebih hebat daripada Kiai Wahid Hasyim. Tidak akan mungkin Anda jauh lebih hebat daripada Kiai Hasyim Asy'ari. Itu kesimpulannya. Makanya kalau saya, apapun yang dilakukan oleh orang-orang tua DNU pasti saya lakukan, dan saya tidak akan panjang perdebatannya terkait soal itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.